Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi kelas 10, yaitu vektor. Mari kita mengeksplorasi dunia penjumlahan vektor. Apa sih yang dimaksud dengan vektor itu? Dan bagaimana sih cara penjumlahan vektor? Nah, buat teman-teman fisika yang belum tahu apa sih itu vektor, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran adalah yang memiliki nilainya saja, disebut dengan besaran skalar. Contohnya, panjang, massa, luas, volume, dan lain sebagainya. Jadi, besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggambarkan vektor? Nah, vektor dapat digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor, dan panjang panah menunjukkan besar vektor. Di sini kita akan mengambil dua contoh, yakni vektor A yang bernilai 25 Newton dan vektor B yang bernilai 15 Newton. Di sini kita bisa melihat bahwa vektor yang nilainya lebih besar, maka panjang vektornya akan lebih panjang dibandingkan yang nilai vektornya lebih rendah. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menotasikan vektor atau menuliskan vektor? Nah, menuliskan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf, namun di atasnya diberi tanda panah. Nah, contohnya yaitu vektor perpindahan dari A ke B. Nah, vektor perpindahan dari A ke B dapat dituliskan menggunakan dua huruf. Bisa menggunakan vektor AB dengan tanda panah di atasnya, atau cukup dengan menggunakan satu huruf saja. Bisa juga dituliskan dengan huruf A besar ataupun dengan A kecil. Nah, yang kedua disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal, di mana contoh yang di atas vektor perpindahan dari A ke B, di mana AB yang dicetak tebal maka tidak perlu diberi tanda panah di atas, atau A besar ataupun A kecil yang dicetak tebal. Jadi ada dua cara untuk menotasikan atau menuliskan vektor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan vektor, di mana ada beberapa metode penjumlahan vektor. Yang pertama, metode segitiga, yang kedua, metode jejar genjang, yang ketiga, metode poligon, dan yang keempat, metode analitik. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode segitiga. Metode segitiga ini merupakan ujung ketemu pangkal. Kenapa bisa dikatakan ujung ketemu pangkal? Mari kita lakukan contoh berikut ini. Kita mempunyai resultan A yang lurus ke kanan dan yang B nyerong ke atas. Nah, tentukan yang A yaitu resultan sama dengan A ditambah B, dan yang B resultan sama dengan A minus B. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikannya yaitu kita gambarkan terlebih dahulu vektor A, di mana A ini arahnya ke kanan, dan plus B kita gambarkan vektornya seperti dengan metode segitiga, di mana ujung ketemu pangkal.
Nah, kita gambarkan pangkal B, kita gambar di ujung yang A. Lalu, bagaimana cara kita menggambarkan resultannya? Cukup kita tarik garis dari titik awal ke titik akhir yang B, atau dari pangkal A ke pangkal ujung B. Tanda panah yang bergaris merah ini merupakan resultan dari plus B. Nah, untuk selanjutnya yaitu resultan A min B, di mana A min B ini kita akan mengerjakannya sama, yaitu A ke kanan, dan ini kita dapatnya adalah min B. Maka min B ini kita balikkan, kebalikan dari plus B, di mana ujung ketemu pangkal. Nah, kita balikan saja resultan min B ini, ujung ketemu pangkal. Nah, baru kita tarik garis merahnya. Maka dari situlah resultannya. Nah, selanjutnya yaitu metode jajar genjang. Apa itu metode jajar genjang? Metode jajar genjang adalah pangkal ketemu pangkal, di mana kita ambil contoh seperti yang tadi, yaitu vektor A dengan lurus ke kanan dan vektor B serong ke kanan. Tentukan resultan A plus B dan resultan B A min B. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan metode dengan menggunakan jajar genjang? Nah, bedanya dengan menggunakan metode segitiga vektor, kita gambar dari ujung vektor A sama seperti tadi. Sedangkan kalau untuk menggunakan metode jajar genjang, vektor B-nya kita gambarkan dari pangkal yang A ketemu dengan pangkal yang B. Sesuai dengan namanya, yaitu metode jajar genjang, yakni pangkal ketemu pangkal. Dari sebuah vektor yang kita temukan ini sudah terbentuk menjadi sebuah jajar genjang. Caranya yaitu kita membuat garis putus-putus. Lalu bagaimana cara kita menentukan resultannya? Cukup kita tarik garis pertemuan. Kita tarik garis pertemuan dari dua diagonal A dan B. Pangkal A dan B ini untuk menjadi dua diagonal. Nah, ini merupakan resultan dari A dan B. Selanjutnya yaitu resultan A min B. Nah, sama dengan langkah sebelumnya, yakni menggambarkan vektor yang pertama dulu, yaitu vektor A, di mana vektor A ini lurus ke kanan. Selanjutnya yakni vektor min B. Cukup kita pindah tanda panahnya terlebih dahulu. Kita pindah menjadi ke bawah. Tapi ingat, metode jajar genjang ini merupakan pangkal ketemu pangkal. Artinya kita gambarkan dari vektor yang pertama atau vektor A. Nah, karena merupakan vektornya min B, cara menggambarkannya yaitu resultannya sama dengan langkah sebelumnya. Kita gambar dua vektor ini menjadi sebuah jajar genjang. Lalu untuk resultannya cukup kita tarik dari dua garis pertemuan min B dan A. Maka dari pertemuan dua garis ini terbentuklah resultan dari A min B. Nah, itu tadi metode segitiga dan metode jajar genjang. Untuk metode poligon dan metode analitik, kita akan bahas di next materi ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Feni Irawani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.